belakangan ini santer informasi tentang peretasan Google My Business atau Google Business ya, ada penipuan-penipuan kayak gitu. Nah, gua undang orang yang bertanggung jawab yang selama ini sama gua bareng-bareng ngomongin Google My Business, Makan to review. Kang Denden dari Rumah Kopi Temanggung. Hai, Dan ini tanggung jawab loh kita podcast. nih. Kita banyak ngomongin tentang Google Business. Terus Ah, ah. sekarang banyak yang Kita nyepam loh itu. Di setiap acara mm-mm. nyepamin Google Business, kenalin Google Business Iya. dibayar kagak sama Google-nya. Iya ya, kita tuh terlalu apa ya sama mereka itu baik banget ya ngomongin Baik banget agar gitu ya. UMKM tuh pakai Google Business gitu ya. Mm-mm. Terus lo gimana pemantauan lo terhadap kasus ini terjadinya seperti apa dan di circle lo juga pernah ada kan? Mm-mm. Itu Ada gimana? banyak yang kejadian. Kalau di beberapa kejadian sebenarnya sih ini tuh kasus berulang ya. Jadi setiap saat juga misalnya dari mulai adanya Google Business, mulai dari aplikasinya masih ada sampai sekarang dihilangin begitu. Kasus-kasus model-model phishing dengan mode social engineering itu tetap ada gitu. Jadi mungkin sekarang juga jadi rame lagi kan karena yang kena kasusnya kan hotel-hotel tuh yang terbaru sekarang. Iya. Dilihat misalnya kalau saya lihat itu di beberapa titik ya titik bisnisnya sudah dikelola sama mereka, tapi sepertinya adminnya yang ngelola itu tidak begitu aktif gitu. Jadi ketika ada perubahan di alamat, perubahan di nomor HP dan ada Q&A yang itu dijawab oleh admin palsu itu tidak terpantau. Hmm, Padahal sebenarnya itu bisa dikelola di dashboardnya gitu. iya. Itu sih poinnya. Mm-mm. Jadi Jadi sebenarnya seharusnya memang mm-mm, ya ketika satu titik bisnis itu sudah mengaktifasi Maps untuk dikelola begitu. mm-mm, Jadi diaktifkan Google bisnisnya, ya memang paling gampang sih aktif di smartphone gitu. Jadi ketika ada pertanyaan ada apa itu notifnya di smartphone masuk gitu. Jadi bisa responsif untuk ketika ada pertanyaan itu kita bisa langsung jawab mm-mm. tanpa keduluan sama admin fake. Jadi sebenarnya sederhana ya untuk Iya, antisipasi dan solusinya ya. Yang pertama kalau betul. ramu dari omongan lo tadi, klaim Ya, titik bisnis kita, baik. verifikasi, Mm-mm. dan aktif untuk Aktif mengontrol betul. notifikasi. Kan setiap Betul. interaksi itu ada notifikasi, nggak mungkin nggak Ada ada betul. notifikasi. Bahkan kayak kasus yang kemarin yang ada di X ya, yang Ya, terbaru semalam itu yang Kemensan atau MMT tuh ya, kan terlihat tuh kayak contoh yang BCA. Ada titik bisa. BCA itu dua tuh. Titik Hmm, pertama dikelola kok. Jadi titik pertama BCA yang kupantau itu ternyata sudah dikelola begitu. Dan hmm, begitu kulihat eh, editan-editan yang seperti screenshot itu sudah hilang. hmm, Artinya sudah direcover begitu ya. tuh. Tapi di titik BCA yang kedua itu belum karena ternyata titik BCA yang kedua itu di-create oleh Google Local Guide dan belum Oh diklaim iya. bisnisnya. Hmm. Gitu. Jadi otomatis ketika ada Q&A di sana ya memang si admin si pemiliknya pun tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak sebagai pemilik juga gitu ya. Pemilik titiknya loh ya. Makanya tadi Karena semalam yang kan buat juga aku mention Google ke Local BCA. Guide ya, bukan BCA-nya. Bukan. Jadi titik itu karena kalau belum terafirmasi, maksudnya masih ada tulisan klaim bisnis ini tuh loh Om Ya, di betul. bawahnya itu Lalu ada tuh kemungkinan beberapa besar klaim sangat di sini. Heeh. sangat besar kemungkinan yang nge-create-nya itu Google Local Guide. Betul. Hmm. Karena terminologinya di Google itu kan di Google Map begitu orang-orang yang berkontribusi memberikan titik, mengulas atau mengedit alamat itu langsung diberikan gelar langsung Betul. dikasih namanya kan Google Local Guide gitu. Betul. Siapapun bisa. Termasuk ya para penipu itu juga bisa nyamar menjadi Google Local Guide gitu, tapi untuk kepentingan dia sendiri. Ini yang menjadi PR platform ya, Google sebagai penyedia Tuh, platform Google Business yang mereka juga harus punya antisipasi bagaimana tuh. Google Local Guide yang punya tujuan cybercrime ini ya, gitu ya. Mm-mm. Tapi emang menariknya juga kalau kita lihat eh admin palsu itu mencantumkan nomor WA itu tidak di langsung di Q&A tapi di akun. Oh, di akunnya.
di akunnya. Jadi misalnya admin ABC gitu, kayak rata-rata kan sebutnya admin resmi, admin asli, admin apa gitu. Iya. Dan di ujungnya kalau kalau kita perhatiin itu nomor HP-nya tidak kombinasi angka, tetapi kombinasi angka dan huruf. Jadi Hmm. angka satunya jadi I atau jadi L begitu, nolnya jadi O begitu. Oh, gitu. Analisis seperti atau dengan eh, kode-kode angka yang ada bunderan-bunderan tuh Om. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu juga. Dan juga memang benar sepakat ini juga jadi PL platform karena ternyata kita sebagai pemilik bisnis pun ketika ada Q&A atau jawaban Q&A dari user lain Hmm. itu kalau kita misalnya tidak kayaknya ini nggak relevan nih Hmm. dengan bisnis kita misalnya. Ternyata tidak ada fitur delete, Om. Oh, bukannya ada red flag? Red flag? Ya, report ada, tapi Oh, fitur report. delete nggak ada. Oh, nggak ada fitur delete-nya Nggak ya? ada. Jadi fiturnya baru Oh, sekedar fitur report, walaupun kita pemilik bisnis. oh gitu. Tuh. Jadi Padahal kalau harusnya misalnya ada, kita punya ya, fitur untuk iya karena menghapus kita ya pemilik yang memang bisnisnya kira-kira kan. itu nggak aman. Kalau mungkin user lain gitu sama local guide memang fiturnya report. Mm-mm. Kayak beberapa kejadian kemarin juga aku ada yang ngeliat kan, oh ini kok ada yang kasus yang tak ceritain Ya, eh ke notif Om Ian mm-mm. Onta Mesir Ya, lagi wisata itu di heeh. puncak kan wisata baru. Nah itu ternyata muncul tuh Q&A jawaban Q&A palsu. Mm. Di Itu hotel yang tempat dia datang itu kan. betul. Lalu ku report kan ada dua report itu kemarin malam ku coba lihat juga udah hilang lagi sih jawaban Tapi palsunya. respon Google kan biasanya cepat ya. Cepat. Untuk Bisa Google jadi Local itu Gate Google kalau malah yang cepat sih. kemarin sih aku ngelihatnya bisa kemungkinan besar memang itu respon cepat dari Google sehingga yang ku report itu jadi hilang. Gitu. Gitu. Iya, salah satu yang cukup eh, bagus sih buat gue tuh Google platformnya itu memang cepat dalam merespon Ya, Google Local Guide ya. Karena mm-mm. mungkin kita Google Local Guide Ya. Dan gitu mungkin ya. juga secara level udah agak tinggi, agak tinggi. Iya, Jadi kayak beberapa kemarin gue di kejadian kan kita Halmahera ngasih itu kan ini bikin 2 titik baru ya ah, buat warung yang gue kunjungin. Itu cepat aja. nggak sampai, kayak cuma 1 menit gitu langsung diverifikasi. Mereka ke email, oh ada bahwa titik yang gue buat tuh udah diterima, disetujui gitu. Dua sama satu lagi gue edit jam buka jam tutup kafe di Halmahera. Ih langsung itu diterima Iya, itu gitu. level 7 ya. Level 7 sih, cuma level 7 baru. Lo 8 kan? Iya, level 8 nih. Lumayan Ada. lah. Ya memang kalau dari sisi apa ya trustednya kita sebagai lokal diet gitu dengan level tinggi itu memang kita menjadi kayak semacam ada Karpet bypass merah. gitu mungkin ya. Ada bypass dari layanan itu kita bisa dapat approval lebih cepat. Tapi Hmm. memang itu juga jadi problem ketika misalnya ke apa ya fasilitas ini gitu dimanfaatkan untuk model-model yang seperti phishing dan lain sebagainya itu Nah, sangat ini itu. juga memang mengganggu juga sih. Dan itu sebenarnya kan bisa di-track lah ya sama Hmm. Google ya, siapa Google Local Guide yang memang ada indikasi melakukan kejahatan. Dan itu ya harusnya sih saran gua di Iya, karena kalau kita lihat misalnya ada beberapa admin palsu itu juga kalau kuliah juga sudah ada tanda centang dia sebagai lokal gayet tuh. nah, makanya itu kan Ya, pasti harus. nah kalau mungkin ya memang nantinya PR dari platform itu ngelihat kalau misalnya dia menggunakan akun dengan kode-kode yang aneh atau Mm, nge-replay dengan mm. jawaban yang konsisten dengan kata-kata yang sama, saya sih bisa kedetek. Iya, kan sebenarnya juga gampang kedetek banget ya. Ya, Contohnya, karena seringnya kan gitu, komennya itu cuman WA apa tuh, nunjuk gitu doang kan gitu. ya, Dia suruh nge WA gitu. ke nomor yang di atas di akunnya Nomor yang dia. di atas gitu. Dan Mm-mm. dan itu modus seperti itu kan udah sering terjadi ya. Ada Iya, yang betul. mengedit nomor lalu ngasih arahan buat customer itu ke nomor atau ke link yang dia Link buat palsu. yang fake. Atau ada juga yang penipu-penipu awalan itu ngasih nomor, nomor langsung di Q&A di Ya, reply betul, gitu. betul. Sebenarnya itu kan udah menjadi satu satu hal yang modus yang udah bisa Mm-mm. dihafal karena kan Iya, seharusnya betul.
pelanggan yang kita sebagai pelanggan juga harus literate sih ya, yang Mm-mm. namanya Itu ngontak beratnya itu di ya situ harus emang. ke nomor yang udah ada di istilahnya di pelang resminya Google Business gitu. Iya. Karena memang kalau dilihat pemalsu-pemalsu pisinger-pisinger yang masuk di Q&A, masuk di ulasan, masuk di pengeditan nomor HP ataupun alamat dikasih nomor WA yang terjadi baru-baru ini, sebenarnya lebih banyak makannya kan ke korban pengguna yang membutuhkan layanan yang dia tuju di map itu. Ya. Contoh misalnya kayak kasus yang kejadian kalau nggak salah sempat rame di X juga kan waktu itu ada gor persewaan gor yang di Lembah UGM. Mm-mm. Banyak admin palsu yang jawab kan. Terus ternyata ada orang yang sewa sana deal waktunya kapan jamnya berapa begitu datang pengelola aslinya bingung kan. Nggak Nah, ada nggak nerima transferan tuh gitu kan. Begitu eh, dikonfirmasi ternyata memang ada admin palsu di mapnya. itu Nah, dia. itu kan juga akhirnya yang kena memang akhirnya si pengguna begitu ya, user yang akan menggunakan layanan. Mungkin kalau misalnya titik layanannya sih di beberapa kejadian ngerasanya jadinya dirugikan hanya karena itu tadi ada orang yang merasa bayar tapi mereka jadi ngerasa nggak terima. Sebenarnya penting juga Secara ancaman terhadap pemilik bisnis atau pemilik TV adalah reputasi. betul Karena kita ngelihat user di zaman sekarang itu bisa langsung mencari keadilan dengan ngeklaim. cara viral kan, no, no Iya, viral, no betul. justice kan. Jadi dia langsung Iya. rame Karena itu. nganggapnya ini, karena kadang kan di satu titik juga kalau usernya dia nggak begitu paham gitu, misalnya Iya, nggak menyadari juga gitu, langsung kan nuduhnya alah kalian komplotan nih kerjasama. betul kayak gitu. Tuh Itu kan. user dan pemilik bisnis sangat dirugikan kayak gitu. Iya. Tuh. Dan kalau misalnya kayak kasus yang terbaru yang hotel, aku sih masih belum ketemu ya, maksudnya titik ruginya di sisi hotelnya seperti apanya selain tadi terganggu di titik mapnya Reputasi. diedit atau bisnisnya terganggu gitu. Kita juga nggak begitu paham itu sebenarnya kerugian finansialnya apakah ada deal-dealan yang harusnya transfer ke rekening hotel tetapi masuk ke rekening pribadi lalu si tamunya bisa nginep gitu Iya. kan. Tapi Heeh. kalau misalnya tadi ada transfernya masuknya ke rekening pribadi tapi ngaku sebagai hotel tapi tamunya nggak bisa nginep sebenarnya kan tamunya yang tetap rugi gitu. Tamunya yang rugi gitu Iya loh. kan hotel sih sebenarnya nggak rugi hitungannya gitu. Cuman ya itu tadi mungkin yang perlu dipikirin ya bagaimana si hotel itu bisa lebih responsif terkait lobang-lobang celah-celah Iya. kerugian yang akan muncul lewat tampilan di Maps itu. Gitu sih Om. Dan gue pengen minta penjelasan tentang nomor yang diedit oleh pelaku kejahatan Mm-mm, ini. Itu mm-mm. kan mestinya sejak awal ketika kita bikin titik bisnis itu kan nomor nomor kita pun udah verified kan, karena Iya, mereka akan kirim verifikasi melalui iya. SMS. Apakah memang itu bisa diubah seenaknya sama pelaku? Ya, kalau di pengalamanku sih, kalau kita mengubah nomor HP ya, Hmm. bukan bukan masukin nomor HP di INE loh, Ya, mengubah nomor HP atau menambahkan kata kalimat di alamat kah, di nomor HP betul. kah, itu kalau sudah kita klaim, itu akan ada konfirmasi ke pemilik bisnisnya. Betul. Iya Mau kan? kita approve atau tidak. Betul. Kalau nggak di approve, nggak akan ganti kok. Betul. Atau juga, kalau yang sekarang aku nggak ngerti yang alamat itu ya, bisa juga kemungkinannya Hmm. karena ngelihat yang editnya lokal gayet begitu, Ya. lalu dianggapnya itu valid gitu. Dan ketika tidak ada respon mungkin gitu ya, secara Heeh. timing itu dari pemilik bisnis tidak ada respon, lalu otomatis dianggapnya itu di approve. Itu Nah, juga itu dia. Berarti bisa jadi melalui celah tersebut ya, ya eh, betul. terjadinya penipuan ini dan akhirnya memakan korban gitu loh. Karena kan kalau kita ini gue ngomong khusus untuk kita nih sebagai netizen yang sering menggunakan layanan Google Business untuk datang ke suatu lokasi lah Lokasi ya. yang mengandalkan Google Map gitu. Sebenarnya literasi dasar kita kan gampang ya. Satu, lo hanya sebaiknya kalau mau aman hubungi kontak yang resmi yang ada di nama bisnisnya tersebut gitu Iya, kan. betul. Ya kita memang bisa bertanya di Q&A, cuma ya jawaban apapun yang ada di sana kecuali mengirimkan nomor kontak harus waspada karena itu bukan cuma kejadian di Google My Business. Kita terbiasa hidup di dunia digital, di sosmed yang ada juga di Facebook, di Instagram, di X yang komen-komenan, reply-reply yang ada yang ngasih nomor
palsu juga itu kan udah biasa sebenarnya Ya, fenomena biasa. betul. Harusnya aware sih ya kita sebagai Ya, netizen ya betul. untuk Ya, kayak gitu loh. mm-mm. Nah, Betul. jadi Kurangnya memang di situ sih. hmm, saran lo buat pemilik bisnis yang UMKM nih terutama kan UMKM Mm, juga jadinya rentan ya mereka itu. Itu harus betul. bagaimana biar aman nih customernya nggak kena tipu Mm-mm. dan Google bisnisnya juga eh, nggak kemasukan penipu gitu. Ya, kalau di saranku sih seperti tadi aja. Jadi yang kita sampai di depan itu, ketika kita sudah memiliki titik bisnis, Mm-mm. baik itu kita create sendiri ataupun di-createkan oleh Google Local Gadget. Kalau misalnya create sendiri udah jelas kan, kita nge-create, kita nge-claim, setelah itu dashboardnya kita maintenance. Hmm. Selama ini kan kalau kita ngomong ke UMKM kan maintenance dashboard itu kan hanya terkait dengan bagaimana ngupdate postingan gitu kan. Nah, Ngupdate postingan terus bikin scheduling post dan sebagainya, nambah produk begitu ya. Sekarang ketambahannya kita lebih responsif terhadap ulasan ataupun Q&A yang muncul. Karena sebenarnya di dashboardnya Map itu ada kok ada satu titik yang tulisannya TNJ kalau bahasa Indonesianya atau bahasa ya. Inggrisnya ya Q&A. Itu Hmm. bisa kita klik. Jadi kalau misalnya ada Q&A yang itu nggak relevan dengan kita bisa melakukan reporting untuk saat ini karena memang report delete-nya belum ada. Begitu juga dengan ulasan kan. Mm-mm. Ketika misalnya ulasan itu juga nggak relevan atau misalnya ulasannya cenderung apa namanya kayak semacam menjelekkan begitu dan tidak relevan dengan kondisi bisnis, kita juga bisa reporting dan biasanya langsung di delete kok. Karena mungkin pihak platform itu ngelihat yang nge-report itu pemilik bisnisnya. Ya, dan itu Itu jauh lebih hmm, valid begitu valid. daripada Google Local Guide yang melaporkan. Itu yang sarannya seperti itu dan juga memang selain saran untuk pemilik bisnis yang harus selain saran yang itu juga memang perlu diwaspadai model-model seperti ini juga ketika misalnya kita lost nih kita Mm-mm. bukan istilahnya lost itu apa ya terlewatkan begitu ada Q&A atau TNJ yang masuk dan ada admin palsu lalu terjadi transaksi begitu misalnya yang perlu kita waspadai juga berikutnya adalah biasanya si admin palsu ini kan akan ngontak pemilik bisnisnya Betul. seolah-olah pesan, seolah-olah apa. Nah, itu pemerintah harus juga waspada juga terkait dengan pricing dan lain sebagainya. Karena sekarang ya, cerita saya kan ada seorang rekan juga di kepolisian di Temanggung, begitu dia nyampein banyaknya kasus-kasus kriminal sekarang itu transaksi yang tiga pihak itu loh. Oh, gitu. Nah, Kayak jadi gimana tuh? kayak si yang sekarang terjadi di kasusnya Q&A, kasusnya yang hotel maupun tempat wisata, tempat bisnis atau UKM itu, kejadiannya kan itu terjadi transaksi segitiga. Iya. Jadi ada korban begitu, misalnya ada pencari bisnisnya, ada pemilik bisnisnya, ada pihak ketiganya nih penipu yang ini seolah-olah dia menjebatani padahal sebenarnya dia akan narik duit dari korban gitu. Sempat ada rame kan kasus kalau kayak di X itu ada kasus misalnya orang nih ada yang iklan jual besi, Iya. seingat saya Oh jual iya, besi besi gitu itu. kan, kasus jual besi kan, Heeh. jual besinya ternyata underprice. Hmm. Sebenarnya kan ketika kita bicara ada orang jualan besi di marketplace Facebook harganya lebih rendah dari harga pasar, kalau kita sinyalnya kuat gitu ngeh bahwa Heeh. ini tuh too good to be true, harusnya nggak usah dipesan. Betul. Cuman kan kadang itu tadi, wah ini kayaknya lagi diskon, lagi Heeh. sebagainya gitu kan, lalu terjebak. Nah, ketika terjebak terjadi obrolan, ya si penipunya kan seolah-olah valid gitu ngomong, Pak nanti nggak usah transfer dulu ya, Mm-mm. tunggu mobilnya datang ke tempatnya Bapak, begitu mobil datang baru Bapak transfer. Terlihat valid dong, Iya, gitu kan? Padahal si betul. penipunya sudah ngontak toko besinya untuk Heeh. berangkat ke tujuan korban, gitu. Betul. Begitu toko besinya apa mobilnya datang, si korban ngerasa, oh iya nih valid nih pedagangnya gitu ya. Ya. Kirimlah transfer, bukti transfer tunjukin ke supir, supirnya bengong. Tapi itu Heeh. bukan rekening bos saya. Iya. Gitu kan. Sampai masuk mediasi ke polisi pun akhirnya siapa yang kalah? Ya pembelinya yang kalah gitu. Iya. Dan penipunya ngilang. Tuh. Mm-mm. Itu sering Mm-mm. apa? Contoh kasus itu rata-rata banyaknya itu kalau kejadiannya kan pengiklan palsu di Facebook begitu ya. Tapi itu sangat mungkin terjadi juga ketika kasusnya terjadi di ulasan itu. Ya kayak tadi kan yang kasusnya Sangat mungkin sewaan, sih. Heeh. sewaan yang gor di Lembah UGM kan juga sama kasusnya. Iya. Ya kan?
transaksi segitiga, walaupun ini memang si korbannya sudah langsung sukarela transfer begitu ya ke admin palsunya, ke pemilik rekening palsunya, dan PD aja datang ke lokasi lokasi sewaannya gitu, mau tenis, begitu sampai sana bengong karena nggak ada jadwal gitu. Tapi uangnya Iya, sudah lanjut masuk. gue jadi mikir pengen ketawa sih. Apa begitu mudah penipu melakukan aksi di di negara kita ya? Iya. Eh, apa mungkin mereka itu belajar dari para politisi yang memang sering nipu rakyat ya kali ya? Iya, kayaknya gitu sih. Oh, iya. Jangan bahas itu. Jangan terlalu mendalam. Poinnya sih sebenarnya ya kalau kita di gerakan literasi ya memang ini PR banget juga untuk selalu ya teriak begitu ya nyampein bahwa oke ini ada kemudahan tapi hole-nya juga teman-teman harus waspada gitu. Lobang-lobang celah yang akan disusupi oleh penipu itu akan selalu ada. Makanya kan tidak poinnya tidak selalu pendekatan yang dilakukan oleh tip Iya. blokir 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 ya enggak lah enggak kayak gitu gitu. Kayak sekarang misalnya ketika ada Kementerian Google. blokir ya maksudnya. Iya, benar. Ketika ada kasus blokir gini kan masa solusinya, wah itu nggak bener tuh. Iya. Banyak banyak hotel korban misalnya, banyak tempat bisnis korban, yuk kita blokir. Kita Ya blokir konyol Google amat Bisnis gitu aja ya. gitu. Iya, kan konyol amat kayak gitu gitu. Makanya pendekatannya Heeh. emang di literate-nya tetap harus jalan. Ya PR juga sih bagi kita gitu ya, yang sehari-harinya kita sering ngobrol sama teman-teman UMKM gitu. Ya Iya. mungkin juga jadi, ya kalau kita kan di kelas UMKM sering ngomong kan, ada potensi-potensi peluang itu selalu kita sampaikan. Tapi memang ya selalu kan skupnya masih selalu terlihat perkembangan itu selalu lebih cepat dari orang yang bisa terliterate begitu terkait masalah seperti ini. Tuh. Gitu. Oke deh. Dan thank you ya. Kita lo Yap, jam 6 pagi nih udah di call iya to loh. podcast dadakan lagi gitu ya. Tapi ya Siap, ini siap, gue siap. sih sebenarnya kalau lo untuk podcast bahas Google ini ya karena memang merasa kita bertanggung jawab, kita sering ngomongin Betul, Google My sering ngomong Business gitu. soalnya. Kita Hmm, harus ngasih tahu juga nih sama orang-orang yang iya. pernah kita latih untuk ya Karena ya aku juga 5 hari lagi juga ngisi kelas sama untuk ya. kader-kader perempuan di Kabupaten Temanggung. Kan Hmm, salah satu materi ada tentang Google Business juga kan, karena ya. terkait dengan pemanfaatan titik-titik usaha, titik-titik wisata yang ada di desa itu gitu. Hmm. Ya emang ini juga akan kita sampaikan nanti. Oh, oke Seperti deh. Ya, siap thank you Om. ya. Kasih makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan to review.